Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kompak belajarnya setiap hari dan istirahat setiap hari, pastilah mitra Sahara itu para miliarder selanjutnya sebenarnya. Rugi banget ya kalau kita nggak sukses di PTB. Wih, rugi banget. Susah zaman sekarang ya beli mobil cash itu. Kecuali dapat warisan. Apalagi beli rumah 1 miliar. Wah. Ya kalau kita berkaca dari kemampuan dan dengan kondisi perekonomian sekarang, untuk beli rumah 1 miliar, kira-kira perlu kerja di mana ya? Atau perlu bisnis apa yang dalam 2 tahun bisa kebangun rumah 1 miliar? Anda bisa jawab nggak? Hampir susah sih. Di PTB sini kita ada peluang yang sangat terbuka lebar. Teman-teman bisa punya rumah 1 miliar dan mobil 1,5 miliar. Banyak yang nanyakan setelah daftar harus ngapain Kang supaya sukses. Nah, salah satu jawabannya adalah belajar promosi. Belajar yang pertama teman-teman sebenarnya stepnya itu udah berurutan kalau di Sahara. Nanti Januari bahkan bisa insya Allah bisa lebih berurutan lagi setelah website training Sahara Academy selesai. Karena ini belum selesai, jadi teman-teman ikuti urutan yang udah ada, di mana teman-teman yang baru masuk, baru daftar, ke mentornya minta dimasukin ke grup Prime Academy yang baru daftar. Terus teman-teman ikutan Zoom training berurutan mulai dari hari Senin. Hari Senin itu belajar Zoom training product knowledge. Teman-teman belajar gimana caranya menguasai produk ya. Karena dengan produk itu kita bisa mudah presentasi nanti baik online maupun offline. Yang kedua, teman-teman wajib ikuti Zoom training hari Selasa. Di mana di hari Selasa teman-teman Zoom training marketing plan nih yang baru-baru. Jadi berurutan ya dari produk ke marketing plan. Udah marketing plan, Zoom training Rabu mulailah Zoom training digital marketing. Mulai dari belajar website promosi, belajar cara editing. Nah, Kamis ini Zoom training digital marketingnya. Di mana teman-teman belajar media sosial sampai belajar beriklan. Di mana Kamis yang lalu kita belajar Facebook Ads ya, kalau nggak salah ya, Pak Hidayat ya. Nah, sekarang kita belajar TikTok, Snack Video, dan WA Bisnis. Mudah-mudahan para pematerinya udah siap nih. Kalau teman-teman semua pengen sukses di bisnis apapun, nih saya kasih tahu nih. Udah hadir semua belum ya? Kadang saya ngasih tahu di awal sama di akhir ya. Supaya kita semua bisa menjadi sesuatu gitu ya. Bukan menjadi orang di kalangan bawah. Teman-teman ngerasa nggak sih kalau teman-teman nggak berhasil? Ini coba dipahamin ya. Boleh dicatat ya. Kalau teman-teman sekarang nggak berusaha untuk berhasil, untuk sukses, kita itu besok hanya akan menjadi sapi perah orang lain. Ngerasa nggak? Kalau kita nggak berusaha untuk sukses, besok-besok kita itu hanya akan menjadi konsumen bagi orang-orang yang sibuk berbisnis. Jadi kita tuh kerja pagi, pulang malam. Setelah itu uangnya itu dipakai buat belanja. Ya, jadi yang suksesnya itu adalah orang-orang yang pinter ngomong, pinter berdagang, pinter menjual. Sisanya, ya kita hanya menjadi menjadi orang-orang yang disuruh kerja untuk membeli sesuatu, paham nggak? Kitanya yang capek kerja, ya emang kerja nggak salah, cuman kadang yang kayaknya orang-orang itu yang jago-jago bisnis, yang jago-jago dagang. Kitanya hanya menjadi sapi perah tanpa tahu kita kapan berhasilnya. Misal teman-teman kerja pergi pagi, pulang sore, pulang malam, buka TikTok. Di TikTok ada yang jualan Ada yang jualan baju, nanti lebaran banyak tuh. Bulan suci Ramadan banyak yang jualan baju. Teman-teman udah kerja setahun aja uangnya habis langsung dipakai beliin baju. Bener nggak? Nah, yang kayaknya siapa? Pebisnis fashion. Yang emang pas lebaran, pas Ramadan dia udah mempersiapkan baju apa nih ya. Makanya banyak tuh orang-orang kaya baru yang di bidang fashion. Di bulan Ramadan omsetnya tinggi. Jadi kita ini hanya sibuk kerja untuk membeli, konsumtif gitu. Yang kayaknya siapa? Ya orang-orang itu yang mikirin besok mau bisnis apa nih, mau dagang apa nih ke orang-orang yang konsumtif. Seperti teman-teman, seperti kita yang nggak pernah mikirin bisnis. Ya jangan sampai kita hanya menjadi sapi perah buat orang lain. Orang lain yang emang 1 langkah atau 10 langkah lebih maju daripada kita. Mereka tuh kadang nggak mikirin besok kerja apa. Bukan. Mereka tuh mikirin besok dagang apa nih. Besok menciptakan apa. Besok promosi apa. Supaya Anda beli gitu. Yang kasihan tuh yang karyawan sebenarnya. Ya kecuali kita menikmati itu gitu ya. Cuma kan kadang kasihan juga kalau jadi karyawan. Karena saya pernah jadi karyawan lama 6 tahun ya.
Kita kerja berangkat pagi dimarahin bos gitu ya, gaji pas-pasan, kita termakan iklan ya. Akhirnya beli sesuatu yang kadang nggak dibutuhkan. Kadang saya juga sering kayak gitu ya, beli sesuatu padahal udah datang mah nggak terlalu kepake gitu ya, karena kemakan iklan. Uangnya ngalirnya ya kepada ya orang-orang yang jago iklan. Nah, saya nggak mau seperti itu. Makanya ketika ketemu PTBS, ini saya ada peluang menjadi seorang pebisnis yang ke depan mungkin akan terbuka bisnis-bisnis yang lain buat kita. Karena nanti teman-teman di PTBS harus jadi sesuatu, bukan orang yang mencari sesuatu. Ini kata-katanya agak sulit nih. Misalnya pengalaman saya pribadi. Ya kalau teman-teman nih di PTBS harus menjadi sesuatu. Kalau pengen sukses nih ya, sukses jangka panjang, harus menjadi sesuatu, bukan orang yang mencari sesuatu. Karena kalau kita cuman sibuk mencari sesuatu, ya kita nggak akan jadi apa-apa. Misal, teman-teman udah daftar, yang difokusin tuh nyari orang, nyari closingan, nyari komisi. Maka teman-teman nggak akan jadi apa-apa, hanya mencari dapat itu. Value-nya nggak ada. Kalau teman-teman hanya sibuk mencari. Sama halnya seperti karyawan. Setiap hari karyawan, paham nggak? Kalau jadi karyawan tok, nggak mau mikir, nggak mau berkembang, itu hanya sibuk mencari gaji. Tapi besoknya akan jadi apa? Tetap jadi karyawan. Nah, di PTBS jangan seperti itu. Di Sahara jangan seperti itu. Jangan sibuk mencari orang, closingan, walaupun ujung-ujungnya emang ke situ, tapi jangan sibuk di situ di awal itu. Tapi sibuk mau menjadi apa gitu. Ketika teman-teman sibuk pengen menjadi apa, suatu saat teman-teman akan menjadi orang yang dicari. Paham nggak? Kalau kita sibuknya mencari sesuatu, kita nggak akan jadi apa-apa. Kita hanya berkutit di situ aja. Kalau teman-teman hanya besok sibuk mencari, besoknya lagi sibuk nyari. Sama seperti karyawan. Besok pergi pagi, pulang sore. Pergi pagi, maksudnya hanya sibuk nyari gaji. Nggak mikirin nih, saya mau jadi apa. Nah, di PTBS, di Sahara, teman-teman harus mikir, besok saya mau jadi apa. Kalau teman-teman mikirin besok mau jadi apa nih, nanti Anda akan dicari orang. Kalau Anda cuma sibuk mencari, Anda nggak akan jadi apa-apa. Nggak akan jadi apa-apa. Hanya capek di perputaran mencari sesuatu. Nah, kalau teman-teman sibuk menjadi sesuatu, sibuk mau menjadi apa nanti, kelak Anda akan dicari-cari. Dicari apa? Dicari rezeki, dicari orang lain. Makanya ketika saya memulai bisnis ini, saya langsung yang saya pikirin, saya mau jadi apa nih? Saya bisa apa? Paham nggak? Jadi ketika saya bergabung di bisnis ini, yang saya pikirin bukan gimana caranya closing, tapi saya harus jadi apa? Saya harus bisa apa? Sehingga orang itu bisa nyari saya. Sehingga walaupun banyak, andaikan mitra PTBS banyak, tetap nyarinya saya gitu. Nah, itu yang saya pikirin dari awal daftar. Makanya waktu itu saya memilih membangun personal branding dibanding fokus beriklan. Walaupun saya awalnya main Google Ads dulu, main iklan. Tapi kalau main iklan, orang-orang nggak akan kenal saya. Kalau teman-teman hanya fokus bermain iklan, paham nggak? Anda hanya sibuk mencari komisi, mencari uang. Tapi Anda nggak akan menjadi apa-apa. Nah, kalau saya di awal, udah dapat motor, udah langsung. Saya jadi apa nih? Oh iya, saya harus jadi orang yang paham digital marketing. Dan orang harus kenal saya gitu. Ketika saya menjadi Algian Saputra, langsung berubah kan? Nama saya kan Algi Anggriawan Saputra. Akhirnya saya branding Algian Saputra di YouTube. Akhirnya orang kenal saya Algian Saputra yang bisa sukses di PTBS, bisa dapat komisi, bisa dapat motor mobil hanya dengan online dari rumah. Gitu. Nah, ini yang saya branding. Nah, teman-teman harus menjadi sesuatu gitu. Makanya kenapa saya bikin training rutin Senin sampai Jumat, Sabtunya seminar. Supaya teman-teman jadi sesuatu. Bukan sekedar daftar, hanya menjadi konsumennya PTBS. Hanya beli produk, udah gitu. Saya pengen teman-teman semua nguasain apa yang saya dan mentor-mentor Sarah kuasain. Kuncinya sampai bisa. Kang nggak bisa, belajar lagi. Kang nggak bisa, belajar lagi. Sampai bisa. Sampai Zoom training ini nggak ada lagi kelak mungkin. Selama Zoom training ini masih dibuat, teman-teman harus bisa. Apapun caranya, gimana pun caranya, saya nggak mau tahu, teman-teman harus bisa. Misal, saya udah tua, Kang, gaptek, nggak bisa-bisa. Kan bisa cari ide. Ajak anaknya, ya. Teman-teman, ajak suaminya, ajak istrinya untuk belajar. Saya nggak paham-paham nih, tolong dong, Dek. Mama tuh pengen sukses, Papa tuh pengen sukses. Ayolah, bantu Mama Papa sukses. Belajar bareng yuk, gitu. Kalau Ade bisa duluan, ajarin Mama, gitu.
Kalau teman-teman suaminya nggak bisa, ajak istrinya. Kalau tetap nggak bisa, ajak tetangganya kalau perlu. Yang penting bisa. Itu teman-teman kan dikasih akal, kita cari akal tersebut, cari ide gimana caranya kita bisa. Kalaupun di Zoom nggak paham-paham, kan kita bisa ikutan kopdar. Nanti tanggal 22 ada kopdar. Ya, kalau kita mencari kekayaan aja nggak semangat, ya gimana caranya kita bisa ngasih warisan buat anak-anak kita gitu. Ya, masa sih padahal PTBS udah ngiming-ngimingi yang besar loh ya. Berapa coba nilai iming-iming di PTBS? Iming-iming yang real padahal 3,67 miliar sampai 113 miliar, itu besar loh iming-iming yang luar biasa. Saya ketika lihat itu udah mata tuh hijau gitu ya. Kalau ibarat bajak laut tuh udah tahu gitu, itu ada harta karun tuh di Pulau Irian. Ini saya di Jawa nih, saya dikasih tahu ada harta karun di Pulau Irian, di mana kalau kamu dapat harta karun itu bisa kaya kamu sama anak-anak kamu. Nah sama di PTBS pun, ini dikasih tahu nih ada 3, nih anehnya orang Indonesia, udah dikasih tahu nih ada 3,67 miliar sampai 113 miliar, nggak diperjuangkan. Tapi di perusahaan dikasih tahu ini gajinya 3 sampai 5 juta ya. Berani kerja sampai malam. Nyari sip-sipan. Padahal udah tahu teman-teman, nanti umur 50 tahun mau kemana. Saya nggak tahu Kang. Tanya aja orang yang udah kerja di perusahaan tersebut. Yang udah 50 tahun, pensiun dapat apa? Dikasih rumah nggak? Tanya. Kalau teman-teman nggak percaya, teman yang masih jadi karyawan, tanya senior teman-teman. Kalau udah 50 tahun kita gimana nih? Kalau kita udah pensiun, kita dikasih apa sama perusahaan? Coba tanya. Ya, teman-teman harus kita pakai nih akal ini untuk masa depan keluarga kita gitu. Bukan sekedar buat nyari apa besok nih, makan apa besok. Kan kita dikasih akal nih untuk berpikir. Ya kita harus mikir mulai jadi apa nanti kalau saya pensiun. Kenapa saya paham ya? Karena saya udah banyak ngobrol sama teman-teman saya dari zaman karyawan ya. Saya ngobrol juga sama para senior yang udah pensiun. Sampai sekarang juga saya bisa ngecek loh teman-teman yang pensiun ya. Yang cerita ke saya juga kan banyak orang-orang yang udah pensiun 50 tahun ya, dapat gajinya nggak nyampe 10%. Misalnya gaji 10 juta atau jadi 2 juta, jadi 1 juta, kan cuma cukup buat makan. Ya iya yang digaji, ada juga yang pensiun cuma dikasih 100 juta, udah habis nggak dapat apa-apa lagi. Emang ketika kita pensiun 50 tahun dikasih 100 juta, bisa bisnis? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, umur 30 tahun ke atas, relasi kita makin sedikit. Teman kita makin sedikit. Kalau nggak percaya teman-teman, coba cek. Umur 30 tahun ke atas, teman Anda makin sedikit. Walaupun ada, nggak bisa diajak main nongkrong kayak umur teman-teman 20 tahun ke bawah. Apalagi umur 50 tahun. Teman-teman pasti bingung mau bisnis apa. Yang ada, uang itu akan habis dipakai konsumtif. Banyak para pensiunan itu ketika dapat 100 juta, 200 juta itu dipakai beli motor, pakai beli mobil. Nanti niatnya mau dipakai bisnis ini. Padahal nggak akan jalan. Ujung-ujungnya habis uangnya. Ujung-ujungnya mintalah ke anak-anaknya. Uangnya habis gitu aja. Karena uang itu ketika dipegang, itu udah pengen keluar gitu ya. Otak kita tuh udah konsumtif. Pasti beli sesuatu yang konsumtif. Makanya susah ketika bisnis konvensional itu. Beda halnya dengan di PTBS. Kita mencari poin. Poin itu tersimpan. Nggak akan mungkin dipakai. Walaupun di PTBS ada komisi harian, mingguan, bulanan. Tapi yang kerennya ada poin yang tanpa riset. Keren itu ada poin yang tanpa riset yang nggak bisa kita pakai sebelum tembus capaian Neo Ambassador, Star, Big, Luxury. Ini yang saya nggak akan pernah lepas dari PTBS. Ya, karena saya tahu daripada saya nyicil mobil rumah, mendingan saya ngejar poin PTBS. Karena uangnya nggak akan pernah kepake. Tetap ada value poin tersebut. Beda saya ngumpulin uang untuk beli rumah. Saya ngumpulin uang untuk beli rumah 1 miliar. Misalnya sebulan 10 juta ngumpulin ya. Sebulan 10 juta ngumpulin. Ini di tahun kedua saya butuh sesuatu nih. Misalnya keluarga yang sakit, pasti uangnya kepake. Tapi kalau di PTBS enggak. Ketika teman-teman ngejar motor, poinnya 100-100 misalnya. Ngejar mobil, poin 300-300. Terus teman-teman ke luar negeri, nggak dijalanin, poin akan tetap. Tinggal selanjutnya aja ngejar Pajero dan Luxury. Poinnya masih ada. Nggak bisa kita pakai. Enaknya di PTBS kayak gitu. Apalagi nggak ada reset poin, nggak ada tutup poin. Makanya selama PTBS ada, kita semua berkesempatan dapat minimal
3,67 miliar sampai 113 miliar. Di mana itu nggak ada di bisnis lain ataupun di pekerjaan konvensional. Nggak ada. Karena saya semangat di PTB, saya ngisi Zoom, ya udah semangat aja saya mah. Mau teriak-teriak ya semangat supaya teman-teman semua bisa bergerak sama seperti saya. Nah, maka teman-teman semua sekali lagi jangan sibuk mencari, karena kalau kita mencari kita nggak akan jadi apa-apa. Tapi sibuklah menjadi sesuatu. Ketika kita sibuk ingin menjadi sesuatu, maka kita akan menjadi orang yang dicari. Nah, sama ketika teman-teman memilih fokus bisnis ini secara online, walaupun teman-teman nanti belajar beriklan, tapi belajarlah ya, mulailah ngebangun personal branding. Sekarang itu semua bisnis itu dilihat dari personal branding Anda. Makanya kenapa artis kalau emang jago ngomong, itu pasti bisnisnya banyak. Orang yang membangun personal branding di media sosial, dia pasti akan belajar ngomong. Dia akan memperbaiki communication skill-nya. Terus relasinya dia akan bangun, sosialisasinya akan bangun. Lama-lama teman-teman akan menjadi sesuatu. Saya awalnya introvert, nggak jago ngomong. Karena terdesak, ya saya harus kaya, nggak mau miskin. Makanya saya belajar ngomong. Belajar ngomongnya di mana? Ya, saya belajar ngomongnya di YouTube. Ya, setiap hari ketika memulai bisnis, saya siapin kamera depan, saya ngomong gitu. Awalnya banyak salah. Coba cek YouTube saya pertama-tama tahun 2009. Banyak salah teman-teman. Ngomongnya terbata-bata, gugup, nggak tahu kemana arahnya. Tapi karena sering, setiap hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, masa nggak lancar-lancar ngomong? Lancar juga akhirnya. Nah, sambil belajar, sambil lihat orang lain. Orang lain itu bukan sekedar mitra PTB, yang saya lihat itu semua konten kreator gitu. Saya nggak peduli ya, mitra lain, leader lain, arahnya kemana. Yang jelas, saya lihat masyarakat ini sukanya kemana, maka saya bikin sesuatu. Lalu saya arahkan ke PTBS gitu. Saya ujung-ujungnya promosi ke PTBS. Itu yang saya lakukan. Jadi saya sibuk menjadi ya Algian Saputra. Ya, bukan sibuk mencari. Saya closing nggak closing tetap konten. Karena saya yakin ya, hasil itu dilihat dari kinerja dan doa. Gitu. Hasil itu dilihat dari kinerja dan doa. Jadi teman-teman kalau pengen berhasil, maka kerjanya benerin, doanya benerin, pasti berhasil. Ya, hasil itu nggak pernah datang di awal, nggak pernah. Selalu di akhir setelah kita kerja dan doa. Tapi kerja nggak menentukan hasil. Karena orang yang kerja keras belum tentu kaya. Buktinya tukang bangunan belum tentu punya rumah mewah. Ya, bisa jadi orang-orang yang nyantai punya rumah mewah. Karena dia doanya kuat mungkin, amalannya kuat. Jadi harus berimbang antara kerja dan doa dan ibadah. Lalu nanti setelahnya hasil. Gitu. Maka tiap hari tugas teman-teman gimana caranya memperbaiki ikhtiar teman-teman. Lalu memperbaiki doa kita. Ya, Anda mau jadi apa pertanyaan di PTBS? Maka saya selalu bilang ya, teman-teman, ketika saya live, teman-teman kenalin siapa diri Anda di live saya gitu. Ke TikTok ini media sosial yang bisa mendatangkan database calon mitranya banyak. Jujur aja paling banyak. Kenapa? Karena TikTok ini sekarang aplikasi di Indonesia yang paling banyak penggunanya. Paling lama orang-orang stay itu di TikTok. Bahkan artis-artis sudah pada main TikTok kan. Ya. Makanya kita harus gimana caranya belajar juga TikTok. Selain Facebook, snack video, TikTok pun harus bisa teman-teman kuasain. Itu yang saya lakukan setiap hari. Jadi bukan cari sesuatu, tapi gimana caranya saya jadi sesuatu gitu. Gimana caranya ya saya dikenal gitu. Diperbagus kontennya, hooknya, supaya viral tuh gimana gitu. Itu dipikirin. Jadi kan bikin konten tuh mikir dulu nih, yang mana nih konten, yang mana nih hooknya apa nih. Kontennya di mana gitu. Ya supaya follower kita nambah. Kalau follower kita nambah, udah calon mitra database masuk banyak. Database banyak pasti closing. Gitu ya teman-teman ya. Itu pembukaan dari saya ya tentang TikTok. Teman-teman nanti belajar TikTok iya, snack video iya, iklannya semuanya sampai bisa semuanya. Lalu jadilah diri Anda masing-masing supaya Anda dikenal orang. Ini loh ternyata Ruzi leader PTBS gitu ya. Ini loh ternyata Kang Arif Sinergi leader PTBS. Saya mau daftarnya ke Kang Arif gitu. Ini loh ternyata Kang Fajar ya, anak muda yang udah perayaan mobil itu, saya mau daftarnya ke Kang Fajar. Nah, jadi sesuatu. Nanti orang mencari Anda. Ya, nggak sibuk-sibuk nyari terus gitu. Jadi ada diam pun nanti dicari suatu saat. Tapi Anda harus dikenal orang. Itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Ya, buat teman-teman semua, semangat belajarnya. Setiap hari sampai bisa. Semangat ikhtiarnya. Setiap hari sampai bisa. Semangat doa dan ibadahnya. Setiap hari sampai doa-doa kita Allah ijabah ya. Nggak ada waktu lagi, 2025 wajib kita sukses karena di tahun 2025 perekonomian kita juga ya makin berat, pajak juga digembar-gembor udah naik tanggal 5 itu ya, pajak udah naik, pajak kendaraan naik,
Pajak motor, pajak mobil, siap-siap naik ya. Pajak internet, ya. Pajak internet teman-teman ini ngisi internet naik gitu. Pajak apalagi listrik itu mungkin di bulan ketiga akan naik. Listrik, apalagi semua ya. Walaupun katanya barang mewah, tapi hampir semua itu saya lihat naik. Ya hampir semua naik. Mungkin yang nggak naik itu ya gas LPG yang 3 kilo ya kayak gitu nggak akan naik. Tapi semuanya naik. Nah kita jangan fokus ke situ. Ya mau protes pun nggak akan bisa. Kita fokus gimana caranya 2025 penghasilan kita besar. Omset kita besar, penghasilan kita besar, aset kita banyak dapat dari PTBS. Maka ketika penghasilan kita naiknya 100 kali lipat, pajak naik 1% itu nggak ada apa-apanya. Ya, tugas teman-teman jangan pernah mikirin masalah yang ada besok. Tapi gimana caranya kita bisa ngatasi masalah tersebut ya dengan cara kita punya sumber rezeki yang besar. Maka ketika sumber rezeki yang besar itu kita milikin, masalah apapun selesai. Di Indonesia ini ada duit, ada fulus, mulus semua jalan. Ya, maka fulusnya diperbesar. Yang penting halal, yang penting berkah, fulusnya banyakin 2025, maka masalah apapun beres. Ya, istri malah duit banyak, kasih duit dikit, beres. Siapapun yang lagi marah sama kita, kasih duit, beres. Makanya teman-teman harus punya duit yang banyak buat berbagi ke sebanyak-banyaknya orang. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Saya doain yang lagi nonton Zoom, yang lagi Zoom training sampai selesai nanti. Mudah-mudahan Allah ijabah semua doanya, bisa lunas hutang dan ribanya di tahun 2025. Di Lebaran nanti bisa kebeli mobil pertamanya, mobil keduanya, atau Pajero pertamanya. Di Lebaran nanti yang udah dapat Pajero belum punya rumah bisa kebangun rumah impiannya. 2025 kita menjadi orang-orang yang banyak bersedekah, ya, orang-orang yang banyak berbagi buat masyarakat. Bahkan kita semua bisa menjadi wasilah rizki buat sebanyak-banyaknya orang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.